Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2023E akan mempresentasikan progres kami, yaitu project desain analisis algoritma. Boleh di-scroll ke atas, Herman. Dengan judulnya adalah Investkoi, yaitu akan check problem untuk optimalisasi rekomendasi pemilihan instrumen investasi. Dengan saya sendiri, Alam Syah Nabila Kanalisa dengan NIM 192. Saya Irma Safira Zulfianti dengan NIM 012. Oke. Secara garis besar, progres kami sejauh ini terdapat 4 bagian, yaitu membuat rancang bangun aplikasi, membuat program seleksi profil risiko investasi, pengumpulan dataset untuk instrumen investasi, dan percobaan pembuatan algoritma knapsack problem. Oke, selanjutnya. Untuk rancangannya di sini kami ada homepage, kemudian ada input data investasi, isinya memilih instrumen investasi, karakteristik aset, dan batas investasi total. Kemudian ada pengaturan batasan, itu input dari usernya berupa budget atau kapital maksimumnya, profil resiko, jangka waktu investasi, dan diversifikasi minimum. Kemudian ada analisis alternatif dan sensitivitas. Ini skema alternatif portofolio menampilkan beberapa opsi portofolio dengan variasi tingkat risiko dan return yang bisa dipilih pengguna. Dan analisis sensitivitas merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana perubahan variabel seperti batas modal atau jangka waktu investasi. Kemudian selanjutnya ada analisis alternatif dan sensitivitas. Yang ini dikat aja deh. Kemudian selanjutnya ada dashboard portofolio, isinya visualisasi komposisi portofolio berupa grafik atau diagram yang menunjukkan persentase alokasi untuk setiap instrumen investasi dan monitoring performanya untuk melacak dan membandingkan return aktual versus expected return yang disarankan oleh algoritma. Selanjutnya ada profil risiko dinamis, ini berdasarkan portofolio yang sudah dihasilkan, aplikasi ini akan menawarkan opsi untuk penyesuaian risiko seiring waktu atau perubahan preferensi pengguna. Dan yang terakhir ada pemberitahuan peluang investasi, memberikan notifikasi terkait peluang investasi baru atau perubahan penting pada instrumen yang sedang diinvestasikan. Selanjutnya ada program seleksi profil risiko investasi. Untuk profil risiko penggunanya ini ada di kodenya seperti ini. Yang pertama ada instrumennya, ada instrumen rendah, sedang, tinggi. Kemudian beberapa pertanyaan ini belum fix, tapi ada beberapa pertanyaan seperti apakah Anda merasa nyaman dengan fluktuasi nilai investasi, lalu ada berapa lama Anda berencana untuk berinvestasi dan lain-lainnya. Terus kemudian ada dev hitung scoringnya, penentuan profil risiko, pemilihan instrumen, dan penjalanannya. Kalau dijalankan seperti ini. Nah, nanti user akan ditampilkan profil risikonya, terus ada instrumen yang direkomendasikan.
Oke. Berikutnya adalah percobaan pembuatan algoritma knapsack. Jadi, oke. Erma ini udah itu tah, datasetnya udah, atau datasetnya itu di next slide-nya, atau kelebihan, boleh dicek. Oh enggak, oke boleh diputar. Oke. Back ke slide sebelumnya. Oke, jadi pertama setelah kami mendapatkan, oke, jadi progres berikutnya adalah yaitu sebelumnya, Erma. Progres berikutnya. Oh, di back. Oke, oke. Progres sebelumnya adalah kami Oke. mencoba untuk membuat bagaimana caranya ini tuh bisa diimplementasikan dengan cara knapsack. Nah, ada beberapa pendekatan yang kami buat pada awal percobaan untuk pembuatan algoritma knapsack ini. Yang pertama yaitu adalah dengan menggunakan algoritma brute force. Tapi pada prosesnya ketika kami menggunakan algoritma brute force itu terjadi permasalahan yang dimana itu permasalahannya adalah algoritma brute force itu akan membuat semua kemungkinan yang ada, sehingga kemungkinan yang terlalu banyak ini akan membebani sistem, membuat sistem ini itu kayak kehabisan RAM gitu loh. Nah, hal ini tentu saja pendekatan algoritma brute force itu tidak kami pilih pada saat pembuatan algoritma knapsack ini. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan dynamic programming. Tapi pada progres ini sepertinya kami akan membuat algoritma knapsack yang baru karena untuk progres kali ini tuh algoritma knapsacknya itu masih belum sempurna. Dan kemudian next. Nah, ada pula progres selanjutnya yaitu adalah pengumpulan dataset. Nah, kami mengumpulkan sejumlah dataset yang berisi instrumen investasi dan juga harganya, kemudian juga ada berapa kenaikan instrumen investasi tersebut dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang. Nah, kami mendapatkan dua data besar. Yang pertama itu adalah data saham Indonesia atau ya data saham Indonesia. Kami mendapatkan sejumlah 200 saham, yaitu 200 data saham yang berisi nama saham, harga pada saat data ini diambil, kemudian berapa kenaikannya selama setahun ke belakang, sampai berapa bulan ke belakang, hingga 3 tahun ke belakang. Kemudian dataset yang kedua adalah dataset dari reksadana. Jadi kami menghimpun dataset reksadana dan mendapatkan berapa nama reksadana tersebut dan juga berapa kenaikan reksadana tersebut dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang. Data inilah yang nanti akan kami gunakan sebagai pembobotan yang akan kami implementasikan ke dalam knapsack problem kami. Oke, next. Nah, itu tadi adalah sejumlah progres yang sudah kami buat untuk proyek desain analisis algoritma yang berjudul InvestPoint ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.